Maliki Ahmadu Rabbillah Khairu Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bakal ngandika kang kaya wis ngandika. Qala bakal ngandika kang kaya wis ngandika. Sapa Muhammadun Syekh Muhammad Bapak Muhammadun Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Sapa Muhammadun Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ibnu Malikin kang dadi putune Ki Malik. Ibnu Malik kang dadi putune Syekh Malik. Mengandikane Ahmadu Rabbi indahu Ahmadu Rabbi. Ahmadu muji sapa ingsun. Ahmadu muji sapa ingsun. Ahmadu muji sapa ingsun kasa mujina Rabbi ing pangeran ingsun. Rabbi ing pangeran ingsun Allah rupane Gusti Allah. Allah rupane Gusti Allah khairu malikin halal luwih bagus-bagus ya. Halal luwih bagus-bagus ya zat kang ratoni. Halal luwih bagus-bagus ya zat kang ratoni. Alhasil Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik akan berkata atau berkata dengan nama Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik berkata itu juga saya akan berkata berkata aku persembahkan pujiku terhadap Tuhanku. Aku persembahkan pujiku terhadap Tuhanku. Aku persembahkan pujiku terhadap Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sebaik-baiknya raja atau yang memiliki yang berat, yaitu sebaik-baiknya zat yang menguasai segalanya di dalam. Mushollian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmirina syarafa. Musallian hale wong kang nyuwunaken rahmat ta'zim. Musallian hale wong kang nyuwunaken rahmat ta'zim kanggo saha. Ala nabi ing atase Kangjeng Nabi. Alaihi ngatase Kangjeng Nabi. Alaihi ngatase Kangjeng Nabi. Al-Mustafa kang den pilih. Al-Mustafa kang den pilih. Wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi. Wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi al-mustakmilina
al-mustakmilina kang nyampurnakeun kabeh asyarafa ing kemuliaan. Alhasil rahmat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada Nabi yang menjadi pilihan Allah. Sambil memohonkan rahmat dan salam gitu. Ada langsung aja lah. Rahmat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi yang menjadi pilihan Allah dan kepada keluarganya al-mustakmilina syarafa dan kepada keluarga yang menyempurnakan kemuliaan, yang selalu menyempurnakan kemuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa asta'inu lan yun pitulung sapa ingsun Allah yang Gusti Allah. Saya memohon pertolongan kepada Allah bi alfiyah dalam manazamakeun qasidah kang bangsa saya ubed. Bi alfiyah dalam manazamakeun qasidah kang bangsa saya ubed. Saya minta pertolongan, maksudnya minta pertolongan tapi minta dikuasakan, minta dimampukan. Kata makna isti'anah teh talabu musyarakatil khair lil ghair, minta berbarengan atau bersama-sama di dalam melakukan kebaikan, sementara kita kan tidak punya kemampuan apa-apa. Itu namanya isti'anah. Talabu musyarakatil khair lil ghair, minta talabu teh musyarakatil khair agar bersama-sama melakukan kebaikan lil ghair kepada orang lain. Seperti kita lagi nimba nggak kuat, lalu kita minta tolong dong bantu nih ngangkat, ada kereta timba atau ngangkat timba. Nah ini namanya musyarakatil khair lil ghair, minta tolong teh musyarakatil khair agar berbarengan melaksanakan kebaikan lil ghairi kepada orang lain. Tapi mustahil ke Allah mah. Yang sebab manusia tidak punya sebuah usaha. Hakikatnya semua adalah Allah. Maka astainu yang pas di sini maknanya adalah al-istiqdar, minta dimampukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa astainu lan nyuwun, geus urang nyebut umumna we lah. Wa astainu lan nyuwun pitulung sapa ingsun Allah Gusti Allah. Fi alfiyah ing dalem manazamkeun qasidah kang bangsa seubet. Anu mana eta maqasidun nahwi kang utawi akeh-akeh masalah pentingnya ilmu nahwu. Kang utawi akeh-akeh masalah pentingnya ilmu nahwu biha ing dalam alfiyah. Iku mahwiyatun kang den mot, iku mahwiyatun kang den mot, boleh iku mahwiyatun kang den kumpulaken maka. Iku mahwiyatun kang den mot, iku mahwiyatun kang den mot. Aku memohon pertolongan kepada Allah di dalam menyusun nazam alfiyah, dalam menyusun nazam alfiyah.
di mana masalah-masalah ilmu nahwu yang penting di mana masalah-masalah ilmu nahwu yang penting ini termuat di dalamnya. Ini termuat di dalamnya. Pokoknya masalah ilmu nahwu anu penting eta sudah termuat di dalam kitab Alfiyah. Jadi lamun ingin belajar nahwu ya belajarlah Alfiyah, karena masalah-masalah nahwu yang penting-pentingnya sudah termaktub, sudah terkumpulkan di dalam kitab Alfiyah. Maka kemohon kepada Allah agar dimampukan di dalam menyusun nazuman yang berjumlah 1000 nazum tadi. Tuqaribul awsa bilatin mujazi wa darsutul badla biwadin munjazi. Tuqaribu gampangakeun apa Alfiyah al-aqsa ing perkara kang angel. Al-aqsa ing perkara kang angel bilab jeung kelawan mangko lafaz mujazin kang den ringkes. Alfiyah teh bisa ngagampangkeun masalah-masalah susah. Bab apa nih misalkan yang susah dalam kitab lain? Oh, ini misalkan bab naibul fa'il susah. Di Alfiyah menjadi gampang masalah yang susah teh. Bari bilang din mujazi menggunakan redaksi bahasa yang ringkas. Wadah sutulan beberapa Alfiyah al-badla ing paparin. Al-badla ing paparin biwadin kelawan janji munjazin kang den lestari akeh. Munjazin kang den lestari akeh. Alhasil kitab Alfiyah ini dapat memudahkan masalah-masalah ilmu nahwu yang susah atau yang sulit. Dapat memudahkan masalah-masalah ilmu nahwu yang sulit. Dengan bahasa yang ringkas dan dapat memberikan pengertian tentang ilmu nahwu dengan janji yang terbukti. Gitu dah. Jadi tuqarribul aqsa Alfiyah teh bisa mempermudah al-aqsa masalah-masalah ilmu yang susah. Jadi kalau menemukan masalah-masalah nahwu yang susah, maka di dalam Alfiyah akan dikupas dengan sangat mudah. Wa tamsutul badla dan Alfiyah akan memberikan pengertian tentang ilmu nahwu. Dan itu bilafzin mujazi menggunakan bahasa yang singkat. Singkat bahasanya tetapi mudah untuk dimengertinya. Dan ini merupakan wa'din, sebuah janji dari pengarang munjazin yang terbukti, bukan gombal. Itu janji beliau kalau ingin ngaji Alfiyah, ingin ngaji ilmu nahwu, udah ngaji Alfiyah, maka masalah yang susah menjadi itu kan janji ya. Nah, ini janjinya wa'din munjazin, janjinya terbukti tadi janji nanti. Wa taqdiridun bi ghairi sudi fa'iqatan iyatan muti. Wa taqdilan mamri of Alfiyah ridon ing ridho. Wa taqdilan mamri of Alfiyah ridon ing ridho. Alfiyah teh
ya, mamri atau memberikan keriduan bil ghairi suhtin kelawan tanpa bendu, bil ghairi suhtin kelawan tanpa bendu. Fariqatan halekan ngungkuli Alfiyatan ni Mu'ti ing Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Fariqatan halekan ngungkuli Alfiyatan ni Mu'ti ing Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Dengan kitab Alfiyah ini, pengarang memohon keridhaan kepada Allah. Pengarang memohonkan keridhaan Allah, gitu. Pengarang memohonkan keridhaan Allah yang murni. Untuk siapa saja yang mempelajari kitab Alfiyah ini, untuk siapa saja yang mempelajari kitab ini. Qauluhu faiqatan alfiyatan bil Mu'ti. Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah Ibnu Malik lebih unggul daripada Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Katanya kitab Alfiyah Ibnu Malik lebih unggul daripada Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah ini, di sinilah ya ada bahasa promosi ya. Promosinya gimana? Faiqatan Alfiyata Ibni Mu'ti. Apa artinya? Bahwa Alfiyahna Alfiyah Imam Ibnu Malik teh ieu cenah faiqatan lebih unggul dibandingkan dengan Alfiyahna Imam Ibnu Mu'ti. Saha Imam Ibnu Mu'ti teh? Imam Ibnu Mu'ti itu ya termasuk ulama yang pertama kali mengarang Alfiyah gitu ya. Kenapa dikatakan lebih unggul? Karena memang Alfiyah Ibnu Mu'ti mah dua bahar. Kalau Alfiyah Ibnu Malik itu satu bahar ya. Kalau Alfiyah Ibnu Mu'ti ini dua bahar, yakni bahar rojaz dan bahar sareh. Bahar sareh, syari'un. Jadi kalau ngaduman ada dua bahar itu kurang bagus, yang bagus itu satu bahar dari awal sampai akhir baharnya itu juga. Nah kalau Alfiyah Ibnu Mu'ti dua bahar, sedangkan Alfiyah Ibnu Malik hanya menggunakan satu bahar. Karena bahar-bahar itu kan ada 15 bahar, ditambah dengan bahar susulan 16. Tawilun madidun pal basitu fawafiru fakamilu ajazu arjidu armuna sari'un sarahun pal basitu fawafiru fakamilu ajajul pada syaratnya arjidu armun. Jadi ada 16 ayat ya. Sudah antaranya bahar rojat, bahar sareh. Sedangkan Alfiyah Ibnu Malik hanya menggunakan satu bahar, yaitu bahar rojat. Bahar rojat marusarau ro isyarah kana bahar rojat wa isyarah kepada waq aihima gitunya ai wau teh genep abajadun hawajun atau yakul lamanun sa'afasun koros tasaqadun dalabun ayat ya ta'awau dah sama dengan 6 ibarat dengan bahar mustafilun 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 mustafilun
Eta barojaz cenah Imam Ibnu Malik mah ngagunakeun hiji bahar nyaeta barojaz gitu ya. Hiji dan lebihnya. Kemudian keterangan-keterangan penting yang ada dalam kitab Al-Alfiyah ini lebih lengkap daripada apa-apa yang terdapat dalam Al-Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi kalau dia mengatakan fa'iqatan, Al-Alfiyah lebih umum memang betul itu ya, lebih utama. Gitu. Tapi disinilah ya awal Imam Ibnu Malik mendapatkan masalah. Tiba-tiba setelah beliau menyusun adoman ini waqat tadiridan bi khairi suhdi fa'iqatan albiyatan limuti fa'iqatan min habi alfi baitin. Ini sampai di situ tuh ada tambahannya fa'iqatan min habi alfi baitin. Itu fa'iqatan min habi alfi baitin. Tiba-tiba ilmuna Imam Ibnu Malik leungit dadak sakala poek, tidak ingat apa-apa beliau itu. Ilmunya seolah ada yang mencabut, ada yang mengambil gitu. Sampai akhirnya beliau istigharah minta petunjuk kepada Allah gitu ya. Tiba-tiba dalam mimpinya, di dalam bermimpi, dalam mimpinya beliau bertemu dengan seseorang. Ya, bertemu dengan seseorang. Orang tadi bertanya, katanya saya mendengar engkau sedang mengarang Alfiyah, betul? Ya, Syekh Imam Ibnu Malik, ya betul, ya. Lalu orang tadi bertanya, sampai di mana engkau mengarang Alfiyah tadi? Ibnu Malik menjawab, fa'iqatan min habi alfi bait. Cuma nggak ada di sini, dihapus oleh Ibnu Malik sendiri. Sampai nadoman fa'iqatan min habi alfi baitin. Lalu lelaki itu bertanya, kemudian kenapa tidak kau lanjutkan karangannya itu, kenapa tidak kau lanjutkan? Imam Ibnu Malik menjawab, saya sendiri tidak tahu karena tiba-tiba ilmu saya menjadi hilang. Akhirnya kata laki-laki tadi, kata orang tua tadi, ya udah kalau begitu saya bantu untuk melanjutkannya. Gitu. Nih kata lanjutannya begini, wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Gitu. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Itu kelanjutannya kan. Nah, begitu orang tadi memberikan laluman tambahan, maka Imam Ibnu Malik sadar bahwa itu adalah Syekh Imam Ibnu Mu'ti. Maka kemudian beliau meminta maaf kepada beliau, dan siangnya beliau hapus nadoman fa'iqatan min habial bibaitin dan diganti dengan pujian-pujian kepada Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Mu'ti, gitu ya. Jadi asal mah gitu, wadakta diridon bi ghairi suti fa'iqatan alfiyatan limuti fa'iqatan minha bi alfi baitin. Udah sampai di situ. Tiba-tiba ilmunya hilang itu. Lalu bertemu beliau dengan Imam Ibnu Mu'ti dalam mimpinya. Nah, dipangeruskeun ku Imam Ibnu Mu'ti teh kieu ya kelanjutanna itu apa mah ya. Wahwa bisa apa? Wal hayyu qad yagli bu alfa mayitin. Itu kelanjutannya. Ternyata kemudian siangnya beliau hapus nadoman tadi, diganti dengan nadoman yang berisi pujian terhadap Imam Ibnu. Mana nadoman? Wa wa bisabkin haizun tafdila mustaqibun sana'iyal jamila. Wa wa bisabkin haizun tafdila mustaqibun sana'iyal jamila. Wa wa Syekh Imam Ibnu Mu'ti. Utawi Syekh Imam Ibnu Mu'ti bisa bikin sebab dingin. Syekh Imam Ibnu Mu'ti sebab ada orang lebih dahulu ya. Iku haizun kang merkoleh tafdilan ing den unjoaken atau den utamakan. Atau tafdilan ing keutamaan lah. Mustajiban turiku kang akisana ya ing pangalam ingsun tentang ulama hebatnya. Bisa bertemu dengan yang sudah meninggal dunia.
al-jamilah kang bagus. Alhasil Imam Ibnu Mu'ti adalah orang yang berhak mendapatkan keutamaan. Imam Ibnu Mu'ti adalah orang yang berhak mendapatkan keutamaan dan berhak mendapatkan pujian yang baik dari saya. Dan berhak mendapatkan pujian yang baik dari saya. Sebab beliau adalah pengarang yang lebih dahulu. Sebab beliau adalah pengarang yang lebih dulu. Gitu kan? Jadi nadoman-nadoman yang berupa tadi apa? Merendahkan terhadap Imam Ibnu Mu'ti dihapus. Ya, padahal tujuannya bukan merendahkan, tujuannya adalah promosi kitab saya lebih bagus. Itu kan promosi kan itu. Nah, tapi kemudian dihapus oleh beliau dan kemudian diganti dengan nazoman yang berisi pujian-pujian terhadap beliau Imam Ibnu Mu'ti. Allahu lan utai Gusti Allah iku yaqdi moga-moga ngukumi sapa Allah. Iku yaqdi moga-moga ngukumi sapa Allah bi ibatin kalawan pira-pira paparing wa piratin kang sampurna. Wa piratin kang sampurna li maring ingsun walahu lan maring Imam Ibnu Mu'ti. Walahu lan maring Imam Ibnu Mu'ti di mana fi darajatil akhirah di dalam derajat akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan Mudah-mudahan Allah memberikan pemberian yang sempurna untuk saya dan untuk Ibnu Mu'ti di akhirat nanti. Untuk saya dan untuk Ibnu Mu'ti di akhirat nanti. Untuk saya dan untuk Imam Ibnu Mu'ti di akhirat nanti. Itulah mukadimah daripada Alfiyah. Jadi Alfiyah ini disusun oleh siapa? Syekh Muhammad Maulid Muhammad bin Abdullah bin Malik. Sebetulnya Malik itu bukan nama orang tuanya tapi nama kakeknya. Jadi Ibnu Malik itu bukan putranya Ki Malik tapi putunya Ki Malik gitu. Kenapa beliau menisbatkan namanya kepada nama kakeknya? Karena memang kakeknya lebih masyhur ya. Lebih masyhur ilmunya. Maka beliau menisbatkan dirinya dengan nama kakeknya. Baik putra bahwa masyhur. Kemudian Alfiyah Ibnu Mu'ti ini, Alfiyah Ibnu Malik ini adalah adanya sesudah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Dulu itu yang ngetren pada waktu itu ada Alfiyah yang lagi ngetren namanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Lalu oleh beliau dibuatkanlah sebuah nadoman yang baru, Alfiyah Ibnu Malik. Yang beliau usahakan bahwa Alfiyahnya itu lebih hebat daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Maka terjadilah kitab Alfiyah yang kita haji sekarang, di mana kelebihannya itu menggunakan satu baharnya bahar rojaz, menggunakan bahar rojaz. Sedangkan nadoman daripada Imam Ibnu Mu'ti, Alfiyah Ibnu Mu'ti itu menggunakan dua bahar rojaz dan bahar sahih. Al-kalam wa ma yuta'allamu minhu atau ma yata'allamu minhu wallahu a'lam bishawab.